Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Post Story, berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri tentunya guys. Oke, thank you semuanya sudah mendukung channel ini ya sampai sekarang. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi teman-teman semua ya dan memudahkan segala urusannya. Dan saya juga ucapkan buat teman-teman yang belum mensubscribe atau menekan tombol subscribe di channel YouTube ini, yuk ditekan aja agar mendapatkan update. Dan juga saya doakan mudah-mudahan teman-teman juga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya dan dikabulkan hajatnya. Tentunya untuk kita semua pastinya ya guys. Dan saya juga ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang nantinya menonton channel YouTube ini, video konten ini sampai selesai. Oke, mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja juga buat teman-teman semua ya. Dan kita akan langsung saja mencoba menganalisa saham ya di sini di sesi saham pilihan. Seperti biasa di sesi saham pilihan ini kita akan menganalisa teknikal saham ya. Kita akan memakai metode analisa teknikal di sini dengan grafik gitu. Di sini analisa teknikal saham dengan estimasi waktu 22 November sampai 30 November 2021 ya guys. Adapun saham-saham yang akan kita analisa itu seperti BBNI, BBRI, SCMA, BBTN, ASII, Adaro, Indi, dan juga Java tentunya. Dan pastinya konten video ini adalah disclaimer on ya, artinya setiap keputusan membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri. Dalam hal ini tentu saja buat teman-teman juga, yaitu para trader dan juga para investor pastinya ya kan. Tapi harapan saya mudah-mudahan konten ini bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman sehingga bisa menjadi second opinion aja. Dan tonton video ini sampai selesai, dan video ini saya buat di tanggal 21 November 2021. Oke, lanjut saja kita masuk ke analisa pertama yaitu BBNI ya guys. Di sini sebentar saya menggunakan platform RHB Trustmart ya di sini ya. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Oke, ini yang akan kita analisa. Kita menggunakan moving average, MA1 parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Dan juga saya menggunakan Fibonacci untuk melihat ini ya range-nya ya gitu. Dan juga di sini saya menggunakan indikator stokastik ya dengan parameter 1413. Tapi teman-teman bisa kok menggunakan seleranya masing-masing lah, para indikatornya atau parameternya itu bebas saja sih. Bisa menggunakan 513, 533, 1013, 1033 atau 1433 itu bebas kok, sesuai dengan seleranya teman-teman aja. Tapi saya di sini menggunakan parameter 1413, nanti akan kembali ke seleranya teman-teman aja nantinya ya kan. Dan pastinya saya juga menggunakan indikator MACD, saya nggak merubah parameternya, saya tetap menggunakan parameter yang ada ya di sini ya. Di sini seperti yang teman-teman lihat saya juga menggunakan CCI ya kan. Nanti kita menggunakan parameter 10, kita juga membandingkan nanti parameter 20 dengan parameter 30 juga untuk melihat trennya aja gitu. Sinyalnya seperti apa, terang lebihnya gitu. Oke, yuk kita langsung saja, kita mulai dari Bank Negara Indonesia dengan kode saham BBNI dengan estimasi tanggal 22 sampai tanggal 30 November 2021. Oke, yuk kita mulai. Oke, seperti biasa, indikator CCI ini yang patut kita cermati adalah kalau garisnya tuh mengarah ke atas. Kalau semisal dari area di bawah kosong ya, misalnya dari minus 1 atau minus 0, sekian sampai minus 100 lah, tapi garisnya ini mengarah ke atas, itu artinya technical rebound. Oke. Nah, kalau misalnya areanya itu dari garisnya ini berada di area 0 sampai 100 ke atas, itu artinya dia itu menunjukkan sinyal uptrend atau bullish lah tentunya. Oke. Tapi garisnya ke bawah, meskipun ini di area 0 sampai 100 ya seperti ini contohnya, ini berarti dia terkoreksi atau ada profit taking. Nah, kalau di bawah kosong atau di bawah 0, ini garis CCI yang menuju ke bawah, mengarah ke bawah itu di bawah 0, itu artinya dia bearish gitu, sinyalnya bearish atau downtrend pastinya. Oke, di sini kita ada BBNI dengan parameter 10 ya guys. Garisnya di sini ada di area 33 ya, kisaran 33, artinya dia bullish di sini. Dan kita akan coba bandingkan untuk shortnya, yaitu bullish. Kita coba midnya bagaimana. Nah, untuk midnya di sini ya, di sini midnya nih kan ini garisnya mengarah ke atas, cuman dia masih di bawah 0, artinya masih terkonsolidasi ya. Masih ada peluang penguatan memang, tapi belum cukup kuat gitu. Bisa aja nanti terjadi koreksi, tapi sinyalnya masih naik gitu, trennya masih naik lah gitu.
rebound lah seperti ini. Oke, di parameter 30 ini mengkonfirmasi dia di area 20 ya. Artinya ini juga sinyal bullish untuk longnya, sedangkan untuk midnya ini memang saham ini masih di bawah 0 ya. Artinya memang masih ada peluang untuk koreksi, tapi trennya ini masih naik gitu. Meskipun koreksi dia nanti akan ada rebound gitu. Seperti itu guys. Kita coba konfirmasi di sini. Menurut MACD gimana? Nah, menurut MACD di sini kita perhatikan ada dua garis, ada garis warna biru dan garis warna merah. Kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, artinya itu dead cross sinyalnya. Artinya apa? Dia downtrend. Tapi kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, itu artinya uptrend atau golden cross namanya. Oke, dan di sini garis warna birunya saat ini berada di bawah garis warna merah. Artinya apa? Garis ini sinyal MACD ini menunjukkan sinyal apa, masih ada tekanan turun, tapi di sini sudah mulai berkurang tekanan turunnya ya di sini. Jadi trennya ini udah mulai berkurang untuk turunnya. Ya mudah-mudahan nanti dari tanggal 22 sampai tanggal 30 November 2021 nanti saham ini bisa garis warna biru ini mulai mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas, sehingga nanti akan membentuk pola golden cross nantinya. Kita doakan semoga saja. Oke, di sini juga ada stokastik. Stokastik sini sebenarnya udah masuk garis warna merah, garis warna biru dan garis warna merah ya guys. Sama prinsipnya, sama bacanya gitu, mirip gitu. Cuma di sini garis warna birunya ini udah berada di area 70% ke atas, artinya ini sudah masuk area overbought. Kita harus hati-hati. Hanya saja ini kan masih ada sinyal penguatan ya. CCI tadi juga masih ada sinyal bullish, jadi bisa saja nanti dia masih bisa menguat, tapi kita harus hati-hati gitu. Oke. Nah, kalau yang repot kalau nanti ini garis warna biru ini mengarah ke bawah atau bahkan memotong garis warna merah ke bawah, itu nanti bisa dead cross atau namanya istilahnya apa, downtrend seperti itu guys. Oke. Dan sini saya menggunakan untuk range-nya ya, saya menggunakan Fibonacci, juga ada moving average. MA1 itu saya kasih warna hijau, MA2 dengan warna merah, MA3 dengan warna biru. Oke, baik MA1 dan MA2 itu berada di bawah MA3-nya, ya kan? Karena garis warna biru ini menunjukkan sinyal MA3 gitu ya guys. Di sini bisa teman perhatikan garis warna biru ini udah mulai memotong garis warna merah MA2 dan MA3 ya. MA hijau ini kan garis MA1, artinya MA1 ini memotong, ada sinyal peluang mau memotong MA2 dan MA3 ke atas, artinya mau golden cross guys, seperti itu. Dan sebenarnya range-nya saat ini ya untuk BBNI range-nya gimana? Nah, untuk range BBNI dia kan bullish sekali ya, dengan target itu kisaran 7.592 atau 7.600-an lah. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, di sini 7.600-an gitu sinyal apa arahnya, targetnya. Selama dia kuat di area harga 6.989 atau di kisaran harga 7.000-an guys untuk saham BBNI ini gitu. Nah, kalaupun nanti terjadi koreksi, dia harus kuat dulu di harga 6.600 agar apa? Agar nanti bisa memantul kembali atau rebound, sehingga dia nanti tinggal istilahnya menuju target resistennya, dia itu di 6.900 dan nanti break lagi 6.900 atau 7.000-an nanti, sehingga dia bisa menuju level harga 7.600 gitu. Jadi dia harus kuat dulu di sementara ini di 6.989 atau 7.000 lah di sini, 7.000-an lah dia harus kuat dulu, sehingga nanti range-nya dia berada di area 6.989 sampai 7.592,64 atau 7.600 gitu. Dia harus kuat dulu nih di area 7.000 gitu. Kalau terkoreksi dia harus kuat juga di 6.600-an. Kalau nggak gitu dia bisa aja lanjutan pelemahan sampai ke 6.300-an gitu. Artinya kan kuncinya dia harus kuat dulu di sini dan di area supportnya yaitu di 6.600. Ini sementara ini dia berada di area resisten satunya gitu. Kalau nanti dia kuat, nanti ini bisa jadi area supportnya resisten ini, dan resisten berikutnya itu di level harga 7.600. Seperti itu guys untuk saham BBNI. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya yaitu saham BBRI ya guys. Oke, saham BBRI gimana? Sebenarnya sih saham BBRI ini juga cukup menarik sebenarnya ya di sini. Dan saat ini untuk CCI parameter 10 BBRI dia berada di area 85%, cukup overbought sebenarnya ya. Tapi ini strong bullish sebenarnya saham ini. Tinggal kita nanti konfirmasi dengan parameter 20 juga masih bagus, menarik. Ya kan? Karena parameter 20 tadi ini berada di area
di area 38%. Ini sangat menarik sekali. Oke, parameter 30-nya juga di sini dia berada di area 5%. Oke, ini bullish dan strong bullish sinyalnya sebenarnya. Tinggal kita nanti mengkonfirmasi, memastikan lagi. MACD juga ini sudah mulai garisnya mau mengarah ke atas ya, artinya mau golden cross. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai golden cross-nya di periode 22 sampai 30 November 2021 ya guys. Bisa saja dalam kurun waktu itu tadi, bisa juga lebih gitu. Saat ini juga ini sudah overbought sebenarnya. Jadi ini apa, kita harus hati-hati overbought ya. Karena dia udah berada di area 70%-an, tapi seenggaknya kalau masih di sini sih masih aman, tergolong masih aman gitu. Tinggal kita nanti memastikan aja sih selama garis stokastik ini nggak mengarah ke bawah ataupun memotong garis warna merah ke bawah atau dead cross, sinyalnya masih oke lah untuk kita perhatikan saat ini. Oke, untuk range-nya gimana? Untuk range-nya ini kita harus hati-hati karena ada gap di sini ya. Sini ada gap di 4186 atau 4190-an lah kurang lebihnya. Oke, di sini range-nya saat ini range-nya yaitu di level support 4210 sampai 4380 lah, 4390-an lah di situ untuk resistennya gitu. Nah, kalau saham ini kuat di area ini, maka dia bisa saja dia akan menuju ke level harga 4400 sampai 4920-an gitu. Tapi kalau nanti terjadi koreksi, dia pastinya harus kuat dulu di level harga 4050-an ya. Tapi saya pikir sih kalaupun nanti terjadi koreksi, setidaknya dia hanya akan nutup gap satu di sini dan juga di gap bawahnya ya, di gap bawah pertama dan di bawah keduanya ya di sini ya. Tapi kalau saya sih pribadi sih harapannya sih saham ini kuat di area 4200-an gitu. Oke, seperti itu ya guys. Untuk saham BBRI, untuk garis MA-nya juga nih, mudah-mudahan ada golden cross juga. Ini menarik banget nih saat ini untuk BBRI. Oke, kita lanjut ke SCMA. Suracitra Medica ya. Oke. Untuk saham ini masih berada di fase technical rebound ya guys. Sebentar, kita coba pastikan dulu dengan parameter 20-nya gimana. Sama, ini fase technical rebound. Jadi ini saham masih rebound kalau berdasarkan indikator CCI ya di sini ya. Oke. Cuman ini MACD-nya tekanan turunnya ya karena rebound tadi ya. CCI ini sudah agak berkurang. Mudah-mudahan nanti estimasinya dalam kurun waktu itu nanti bisa golden cross ya. Harapannya sih gitu. Oke, sorry guys. Di sini garis warna birunya ini sudah oversold atau jenuh jual sebenarnya. Untuk saham ini ya, untuk saham SCMA ini sebenarnya gitu. Kalau berdasarkan indikator stokastiknya gitu guys. Oke. Kita coba cek sih. Nah, ini kan resistennya nih saat ini. Dengan supportnya itu di area ini, yaitu supportnya di area 368 dengan resisten 393 ya atau 392 lah ini kan. Nah, kalau nanti ini break ya atau break height atau break atas, maka nanti dia akan menuju ke level harga 382. Nah, kalau misalnya dia kuat nanti di area ini, maka bisa saja dia nanti menuju level harga berikutnya yaitu di 448 gitu rupiah per lembarnya. Oke. Tapi harapan saya sih dia kuat dulu, tembus dulu di 392 ini, tembus break height gitu dan kuat di sini ya. Sehingga nanti resisten keduanya itu nanti dia ke 382-nya itu akan lebih mudah seperti itu guys. Oke. Ya mudah-mudahan bukan ke 382 tapi ke 417 ya sini ya. Jadi ini 392 ini saat ini resisten satunya dia harus kuat dan resisten duanya nanti dia di 417 gitu. Harapan saya sih bisa menuju ke resisten berikutnya yaitu di 417. Mudah-mudahan nanti resisten ini bisa ditembus ya di 392 ini dia tembus dan bisa bertahan di situ sehingga nanti bisa ke 417 atau 418-an lah kurang lebihnya. Oke, itu untuk saham SCMA. Kita lanjut ke saham BBTN guys. Itu saham BBTN gimana? Nah, dengan parameter CCI 10, indikator CCI parameter 10, ini untuk BBTN ini strong bullish ya di sini ya. Parameternya bagus di sini. 10%-an. Kita lanjut ke parameter 20. Parameter 20 juga ini bagus, ini strong bullish juga di sini saham ini. Oke, kita lanjut ke parameter 30. Parameter 30 juga sama di atas 50 ya. Di kisaran ya 59-an lah kurang lebih. Oke.
Ini 70-an. Oke, ini strong bullish ini kalau berdasarkan CCI. MACD gimana? MACD juga ini udah mulai sideways atau konsolidasi ya, garis warna birunya ya. Ini ada peluang penguatan nanti. Mudah-mudahan nanti ini garisnya mendangak ke atas ya, mengarah ke atas dan memotong garis warna merahnya atau golden cross guys. Oke, untuk range-nya gimana? Untuk range-nya dari saham BBTN, range-nya saat ini di area support-nya itu di 1750, area resistance-nya itu 1840-an gitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa ke area resistennya sehingga nanti bisa melanjutkan penguatan sampai ke level harga 1960 gitu. Dan strong supportnya saat ini dia di area ya 1750 sampai 1650-an lah kurang lebihnya. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Kalau MA-nya gimana? MA-nya ini masih agak sideways sih dia, tapi mudah-mudahan dia kuatlah di level 1750 sampai 1840-an ini tadi. Oke, kita lanjut ke saham ASII di sini. Saham ASII. Saham ASII ini dia mulai berbalik ke arah lagi mau bullish ya atau strong bullish di sini. Suaranya ini berada di area 79-an lah kurang lebihnya. Kita coba parameter 20 dulu ya guys. Ini sudah cukup mahal ya karena di atas ya di area 100-an ini sebenarnya ini. Ya kan? 113-an. Kita coba lagi parameter 30-nya gimana? Ini bagus parameter. Intinya kalau untuk agak lama ya atau long ya ini 78%. Artinya dia bisa masih strong bullish gitu. Hanya untuk jangka menengahnya tadi itu kita harus hati-hati gitu untuk saham Astra ini tadi. Oke guys. Oke, kita lanjut ke MACD gimana? MACD ini udah golden cross, hanya polanya ini sideways gitu. Artinya memang agak lambat gitu. Oke, kita cek di sini dan stochastic ini juga sudah overbought ya. Kita harus hati-hati nih. Tapi garis merah birunya kayaknya sih ini dia konsolidasi antara golden cross atau dead cross nih. Tapi sebenarnya mau golden cross sepertinya. Nah, kita lihat sini range-nya dia bertahan ya di area 6175 ya. Ini artinya dia saham ini berada di atas area resistennya atau supportnya. Saat ini jadi support ya kan. Dan resisten berikutnya itu 6425. Jadi range-nya dari saham Astra itu di level harga 6175 sampai 6425 ya guys. Kalau nanti terjadi koreksi dia harus kuat di level harga 5950-an lah, 5950-an supaya nanti dia bisa muat lagi atau di posisi lagi di harga 6175-an gitu guys kurang lebihnya. Dan strong supportnya dia memang ada di area 5750-an ya guys. Untuk saham Astra International Tbk ASI. Kita masuk ke Adaro atau Adaro Energy. Ini masih technical rebound ya, meskipun garis warna merah garis sisanya ini mengarah ke atas ya. Tapi ini masih technical rebound di sini ya kan? Masih technical rebound minus 29% masih karena di bawah 0 masih juga masih technical rebound juga. Sama masih technical rebound juga di sini. Ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ada sentimen di saham Adaro ini ya. Untuk MACD sudah sideways dengan harapan saya bisa mengarah ke atas nanti garis warna birunya ya, sehingga nanti bisa memotong garis warna merah ke atas atau golden cross nantinya. Oke, kita lanjut. Stokastiknya gimana? Stokastiknya ini udah rebound malah ya, sama sih dengan saya tadi ya udah rebound ya. Tapi dia masih berada di area oversold ya, artinya dia masih jenuh jual. Ini masih murah gitu kalau berdasarkan indikator stokastik seperti itu guys. Oke, tinggal kita nanti pastikan aja. MA-nya gimana? MA-nya ini masih di bawah MA2 dan MA3 yang mudah-mudahan nanti dia rebound dan bisa menjadi golden cross gitu harapannya. Dan untuk range-nya saat ini saham ini berada di area supportnya tuh 1620 sampai 1690-an gitu. Ya harapan saya sih mudah-mudahan nanti bisa muat lagi ke level harga 1780-an nanti ya kan. Harapannya ke level harga 1780. Tapi dia harus kuat dulu nih di 1600. Kalaupun nanti koreksi dia paling enggak dia harus kuat di level harga 1550-an. Kita harus hati-hati karena ada gap bawah di sini. Oke, untuk Adaro Energi. Oke, sebentar. Kita lanjut ke analisa saham berikutnya yaitu Indika Energi guys. Oke. Kita coba pastikan parameter 10 CCI saat ini masih minus ya, masih minus 12% ya, masih di bawah 0 ya, artinya dia masih technical rebound.
sama, ini juga masih teknikal rebound juga. Kalau yang ini saya sih harapannya kita nunggu aja sampai di atas 0 aja sih. Kalau lebih amannya, ini masih teknikal rebound juga. Oke, ya mudah-mudahan nanti garis CCI ini bisa berada di area 0 nanti, sehingga nanti bisa trennya naik ya. Dan ini MACD juga mengkonfirmasi dia mau menguat ya di sini ya. Dan nanti ada golden cross ya di sini ya guys. Ini juga masih mengarah ke atas garis warna birunya. Oke, kita lihat dulu di sini. Oke guys, sini ada garis warna hijau ya, garis warna hijau. Ini di sini mau, harapan saya sih mudah-mudahan nanti bisa memotong garis warna merah dan warna biru ke atas, ya guys. Oke, di sini untuk range-nya saham dari Indi ini di level support 1550 sampai 1730-an guys. Mudah-mudahan nantinya dalam estimasi waktu kita saham ini bisa break height. Jadi resistennya itu 1730 tadi itu bisa ditembus dan akhirnya menuju ke level harga resisten keduanya, yaitu di area 1850-an atau 1860-an ya guys di sini. Ya mudah-mudahan aja. Tapi dia harus kuat dulu nih di 1550-an. Oke, ini untuk saham Indi. Berikutnya kita ke saham Java. Saham Java gimana? Nah, saham Java ini di atas 80%. Ini kisaran 86-an lah untuk CCI parameter 10 ya. Kita coba konfirmasi di parameter 20-nya gimana. Nah, parameter 20-nya ini masih di bawah 0 ya. Minus 15%-an. Ini juga masih di bawah 0 juga. Artinya sih ya mudah-mudahan nanti ada sentimen lah di saham ini ya. Sehingga nanti saham ini masih bisa menguat terus gitu. MACD sudah golden cross ya guys di sini. Dia sudah golden cross ya kan. Ya, nanti dia harus kuat aja, dan juga CCI juga masih mengarah ke atas. Kita perhatikan. Nah, ini juga moving average-nya dia sudah golden cross juga ya, dan ada pola pola candle 3 up ya, 3 inside up ya di sini. Ini bagus banget nih. Ini ada pola 3 candle yang bagus nih gitu. Artinya ini strong bullish nih. Ya mudah-mudahan nanti dia kuat di level harga ini ya, di level harga 1685 sampai level harga di resisten berikutnya yaitu di 1770 rupiah per lembar. Jadi untuk areanya ya saham ini saat ini di level harga 1685 rupiah sampai 1775 rupiah. Kalau nanti masih menguat lagi bisa saja nanti misalnya parameter 20, parameter 30 dalam konfirmasi juga bisa aja dia sampai ke level harga 1825 nantinya. Tapi ini aja sih sudah mengkonfirmasi kalau dia tuh bullish gitu. Oke itu saja. Tapi kalau misalnya terjadi koreksi gimana Mas? Ya kalau misalnya sampai koreksi paling enggak dia harus kuat di level harga 1579 atau 1580-an lah kurang lebihnya gitu. Jadi harus kuat di situ untuk mempertahankan tren naiknya guys di situ. Oke itu saja analisa saham teknikal ya, analisa teknikal saham dari BBNI, BBRI, SCMA, BBTN, ASII, ADRO atau ADRO, Indi, dan juga Java di seri saham pilihan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dengan estimasi waktu dari tanggal 22 November sampai tanggal 30 November 2021. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe channel YouTube ini dan juga nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube ini. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai dan juga mendukung channel YouTube ini sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan dan juga dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbil alamin. Dan harapan saya juga teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan agar pandemi ini segera selesai dan kita nantinya harapannya pasar juga kembali bergairah ya kan seperti itu guys gitu. Dan juga saya tidak lupa pastikan teman-teman harus selalu jangan lupa kalau yang belum vaksin yuk divaksin sekarang. Oke. Itu saja dari saya. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di konten channel YouTube Maulana Nur Sabri berikutnya.